Jangan sampai kita tidak tahu tentang sejarah kenabian, kerasulan Nabi kita. Kadang awak sejarah Barbie awak tahu, Barbie, Aspombok, apa nama? Ndak tahu awak film-film mana ndak bel awak anak-anak tu. Hafal semuanya, Naruto dan segala macamnya. Upin dan Ipin gitu kan. Tio Sawanta saya. Ya Tommy and Jerry gitu kan, main kajak-kajak. Itu kucing tu. Kucing jo jo manci. Itu yang bertonton Tio Sawanta. Mailang stres pak, ya stres wad gue itu. Ndak ada menambah keimanan. Upin dan Ipin ndak sadoelo do. Ada Bang Soleh situ. Masuk Abang Soleh bencong. Itu kiriman LPG apa? LGBT itu. Ndak benar itu. Namanya Bang Soleh, itu kan penghinaan itu. Kalau Bang Soleh itu Bang Soleh dia. Tidak kebencong-bencongan dah. Nah, maka jangan ditelan mentah-mentah yang ada di media sosial itu, di medsos itu. Tapi filter, disaring. Ilmunya diambil. Ya Nabi salam alaika ya Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berkat izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sampai malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk menjalankan kegiatan dan ibadah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan baik siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid An-Nur rahimakumullah, Bapak Ibu pembina dari pondok pesantren yang hadir malam ini, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan peserta seluruhnya santri rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diizinkan Allah untuk bertemu dalam kajian ta'lim kita. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita langkahkan dibalas dengan kebaikan oleh Allah hendaknya. Dan setiap langkah satunya lagi semoga diampuni kesalahan dan dosa kita oleh Allah hendaknya. Serta kita berharap kepada Allah semoga Allah mengangkat darjat kita kepada maqam mahmudah, tempat yang terpuji. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah hadirin rahimakumullah. Sekarang kita didampingi oleh Pak Ketua, Pak Pengurus, Pak John, Pak Joni, yang sering Bapak sebut kemarin karena beliau seperjuangan dengan Bapak dulu.
97-98. Beliau tuh komandan Bapak dulu di kampus tuh. Ya, Masya Allah, Pak John. Dan hari ini juga ketemu. Biasanya jarang karena beliau super sibuk. Dan di dunia manya lah sebut aja. Dunia apa namanya? Dunia manya. Pacebo, gitu. Pacebo. Payah nanya bu ya, pacebo kan. Ya. Sebelumnya Bapak Ibu mungkin mohon izin Pak Ketua, mungkin tidak Isya di sini karena kita ada kajian Maulidun Nabi sesudah Isya, mungkin kita di sana saja. Jadi menjelang Isya kita nanti mohon pamit. Kajian kita kemarin bicara masalah amaliyah yang terus mengalir sesudah kematian kita, ba'da mautiha. Siaran ulangnya itu ada di YouTube itu. Kalau ingin melihat. Satu, ilmu yang dipelajari kemudian diajarkan kepada orang lain. Yang sampai tidak tahu kita, ingat-ingat. Selagi ilmu kita diamalkan oleh orang yang telah diajarkan itu, maka akan terus mengalir walau kita sudah berada di alam barzah, akan terus mengalir itu. Kemudian yang kedua juga amalan, ibadah, perbuatan baik yang terus mengalir kepada kita, yaitunya anak-anak yang soleh. Dan anak yang soleh itu sudah kita uraikan kemarin itu, bukan hanya anak kandung darah daging kita, tetapi juga anak didik. Selagi anak itu dalam binaan kita, maka akan terus mengalir kebaikan-kebaikan kepada kita. Oleh sebab itu, jangan khawatir, jangan cemas, maka didiklah anak-anak bangsa ini, terutama kepada bapak, ibu, para guru, para dosen, pembina, dan segala macamnya. Itu dalam rangka mendidik, membimbing. Tadi imam kita Masya Allah luar biasa suara beliau. Itu perlu dicontoh itu. Qiraat beliau, makharijul huruf. Jadi kepada ini Ustaz udah ngomong tadi aju, aju. Ternyata beliau penampilannya biasa saja. Kira Ustaz gitu, Ustaz gaul gitu kan. Ya, dia kan di Man 1, Mansa ya, Man 1 di Durian Taruang. Karena teman Bapak ada di sana, Aidia Nur Fitra. Jadi maka jadilah kita anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal Alamin. Siapapun kita, sia saja, pasti kita sebagai anak dari orang tua. Walaupun awak kini lagai, labau ban lo kapal lo, labau janggui lo, kita tetap status anak dari orang tua. Maka jadi kita itu anak yang soleh dan soleha. Caranya bagaimana? Satu, laksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya taat kepada Allah, menjalankan perintah, menghentikan larangan. Saja perintah Allah lakukan. Banyak itu. Merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, dibawa bimbingan dan binaan para guru-guru kita, para ustadz dan ustazah, ulama-ulama kita. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Fat itu sudah dijelaskan itu. Kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, besok kita kan mengadakan peringatan itu apa ketua? Maulidun Nabi. Jadi ada maulid, ada maulud. Boleh mau panggil apa terserah. Kalau maulid itu hari kelahiran. Kapan Rasulullah itu lahir? Hari Isnin.
Tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Kan tahu itu 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin Nabi Muhammadi. Nah, nanti ada itu nyanyinya itu. Jelas kalau maulud itu bayi atau anak yang dilahirkan. Ada enggak yang dilahirkan saat itu? Ada. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak perlu perbedaan lagi, tidak perlu khilafiyah lagi. Jadi kalau ada orang menyatakan apa hukum maulid, kadang kan banyak juga salah persepsi, salah penafsiran. Oh bid'ah, bid'ah itu bukan hukum. Hukum itu halal, haram, mubah, makruh. Itu hukum tuh. Kalau bid'ah bukan hukum. Jadi umat jangan dibodoh-bodohi. Gitu. Bagi orang yang tidak suka peringatan maulud atau maulid, jangan disalahkan orang yang mengadakan peringatan maulid. Supaya kita tenang dalam menjalankan syariat. Apa yang salah kalau kita buka di dalam kegiatan Maulidun Nabi itu karaoke, mabuk-mabukan, minuman khamar, berjudi, pesta-pesta miras, perbuatan amoral, asusila, baru masalah. Malahan itu haram hukumnya. Tapi kalau yang dibuka syirah nabawiyah, perjuangan Rasul dari kecil sampai remaja, dewasa, terus perjuangan Rasul, kehidupan Rasul, bagaimana Rasul itu menegakkan Islam, bagaimana membina umat, bagaimana di medan perang, bagaimana menjadi tentara, itu perlu dan sangat perlu sekali. Kalau tidak, maka umat tidak akan tahu dengan bagaimana Rasulullah itu. Awak cinta juga kepada Rasul, sayang juga kepada Rasul, tapi itu hanya ucapan. Padahal kecintaan kita kepada Rasul itu tanda kita cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah, jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti Rasul. Bawa kecinta ke Rasul. Kita tidak tahu, namanya ma'rifatur Rasul. Paling kita tahu siapa nabimu, Muhammad. Mana lahirnya? Di Mekah. Terus apa lagi? Itu saja. Ayahnya ya Abdullah, ibunya Aminah, lahir di Mekah, pindah ke Madinah. Itu alai. Itu saja. Padahal banyak yang harus kita ketahui. Kesifatan Rasul bukan hanya kita ketahui, kita contoh dan kita amalkan. Makanya ada dalam Al-Quran. Itu nanti diuraikan panjang lebar itu oleh guru kita. Nah, kalau bapak sekarang nanti menguraikan nanti, kok hendaklah jadi maulid begitu. Maka oleh sebab itu, jangan sampai kita tidak tahu tentang sejarah kenabian, kerasulan Nabi kita. Kadang awak sejarah Barbie awak tahu, Barbie, Aspombok, apa nama? Ndak tanggung awak film-film mana ndak habis awak anak-anak tu. Hafal semuanya, Naruto dan segala macamnya, Upin dan Ipin gitu kan. Tio Sawanta saya. Ya Tommy and Jerry gitu kan, main kajak-kajak. Itu kucing tu. Kucing jo jo manci. Itu yang buat tonton Tio Sawanta. Mailang stres pak, ya stres buat gue itu. Ndak ada menambah keimanan. Upin dan Ipin ndak sadoel lo do. Ada Bang Soleh situ. Masuk Abang Soleh bencong. Itu kiriman LPG apa? LGBT itu.
tidak benar itu. Namanya Bang Soleh itu kan penghinaan itu. Kalau Bang Soleh itu Bang Soleh dia, tidak kebencong-bencongan dah. Nah, maka jangan ditelan mentah-mentah yang ada di media sosial itu, di medsos itu, tapi filter, disaring, ilmunya diambil. Mungkin ada kebaikan Ipin dan Upin, nah bolehlah kita ambil. Si Memeh kalau ada, bolehlah gitu kan. Jarjit kalau ada lo, ambillah gitu kan. Tapi kalau Bang Saleh, itu panik awaknya itu. Jadi sebab itu, bagaimana kita harus tahu dengan sejarah Rasul itu banyak dikaji dan dibahas, diantaranya dalam pelaksanaan peringatan Maulidun Nabi. Peringatan boleh, dirayakan tidak boleh. Kan sering kita sampaikan itu. Maulid Nabi tidak boleh dirayakan, Isra Mi'raj tidak boleh dirayakan, Nuzul Quran tidak boleh dirayakan, karena hari raya dalam Islam hanya dua. Apa itu? Idul Fitri, Idul Adha. Itu kata Rasul, Innallaha qad abadalakum. Sesungguhnya Allah telah membadal. Membadal itu mengganti hari raya yang lain, Idul Fitrah wa Idul Adha. Jadi tidak boleh, apalagi kalau ulang tahun, tidak boleh dirayakan. Nah gitu. Tapi semarak Maulidun Nabi boleh. Peringatan Isra wal Mi'raj boleh, silakan, tidak apa-apa. Karena hari raya itu ada nilai-nilai spiritual, ada nilai ibadah di dalamnya. Diawali dengan sholat, ada khutbahnya, ada rukun, ada syaratnya. Nah, gitu. Jadi meluruskan pemikiran umat agar umat tidak salah dalam berbuat. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi sebab itu, kalau kita ikut Rasul, cinta kepada Rasul, ingin mendapat syafaat Rasul, ikuti Rasul itu dengan sebaik-baiknya. Dalam Al-Quran surah Al-Fat itu dijelaskan, orang yang benar-benar mengikuti Rasul itu ma'ahu asyidda 'alal kufar. Dia bersikap, punya prinsip keras dan tegas terhadap kekufuran. Bukan hanya terhadap orang, tetapi juga nilai ajarannya, misinya. Kalau itu kufar, kalau itu kufur, tidak perlu dipakai. Jadi kalau ada ajaran, aturan-aturan yang bertentangan dengan aturan Allah, itu ajaran kufar itu, kufur itu, tidak boleh dipakai. Asyidda, bersikap kita. Karena Islam itu sudah punya prinsip, tidak boleh mencampur adukan. Nah, gitu. Paham tuh? Kalau ci itu kali tahu nak, Allah mah, gitu. Jadi punya prinsip. Kalau sudah jelas kita berada di dalam Islam, maka jangan ragu lagi. Jangan ragu, karena Allah sudah menyampaikan, sering khatib menyampaikan dalam khutbah beliau itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya Ustaz ya, Ustaz Bujah. Udah kan? Janganlah kamu mati kecuali dalam Islam. Kok kamu mati? Matilah dalam Islam. Kalau enggak jangan mati dulu. Kok tak aja? Mati saya lah. Nah, kan gitu. Nyodojon tak aja tuh. Begitu sayang Allah ke awak. Diselamatkan kita mulai dari dunia sampai ke akhirat. Maka kita punya prinsip. Jadi tegas, punya sikap di dalam Islam. Kalau betul-betul ingin mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ruhama ubainahum, berkasih sayang, belo-elo jo kawan tuh, sesama tuh. Jangan sampai kita memutuskan silaturahim. Tidak boleh. La yadkhulul jannah, kata Rasul, tidak akan masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim.
Kan berat itu. Tidak boleh putus silaturahim kita. Jadi punya prinsip tegas, berkasih sayang. Kalau ingin mendapat syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu kriteria kategori menjadi hamba-hamba yang soleh dan soleha di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang ketiga, tarawih rakaat sujadah. Jadi kalau ingin betul-betul mendapat syafaat dari Rasul, kamu lihat mereka itu rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud itu mana tuh? Salat. Kalau ngaku sebagai Islam umat Rasul, kita wajib hukumnya salat. Nggak boleh ndak? Salat itu wajib. Ndak talok tagak boleh duduk. Ndak talok duduk boleh? Hah? Berbaring. Ndak bisa berbaring boleh? Hah? Mani lantang saya. Nah, kalau berbaring masih butuh tenaga itu. Kalau ndak talok butuh tenaga, berbaring mani lantang. Nilantang tahu? Ndak menilungkui doh. Nilungkui itu sasa anggap lah begitu. Kalau ndak bisa menilantang mengalih, disolatkan. Lamangannya tuh. Lah mati itu mah. Ndak di belakang imam lah doh. Di muka imam. Mau? Makanya begitu. Ada dispensasi yang sholat tetap. Jangan sampai. Jadi bersyukurlah antum tuh anak-anak bapak semuanya, terutama kepada pembina, pengasuh. Kita selalu diawasi, dibina, dibimbing, diayomi agar ibadah kita tetap terpelihara. Jasa guru tidak bisa dibalas dengan apapun. Ada orang mengecian guru adalah pahlawan. Pahlawan apa? Guru adalah pahlawan tanpa itu masalahnya, tanpa tanda jasa. Gara-gara guru pahlawan tanpa tanda jasa, akhirnya guru tidak dihormati. Pahlawan guru adalah pahlawan banyak jasa. Kita YouTube ya, berang orang bawa. Ndak, kita ndak berang, maluruyan saja. Jasa guru awak tahu membaca. Jasa guru awak tahu dengan Al-Quran. Jasa guru awak tahu pintu masjid itu. Kau ndak akan kenal dengan masjid itu. Itu berkat jasa guru. Jadi bukan guru itu main-main itu. Nah, oleh sebab itu, salat jangan diabaikan. Penting menentukan kondisi dan situasi seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat yang pertama kali diperiksa adalah salat. Awwalu ma yuhasabu bi'abdihi yaumal qiyamah as-shalah. Nah, kan hebat itu. Jadi rugi sangat kita kalau tidak sholat. Makanya sholat jangan diabaikan. Jaga. Sering itu. Makanya disurupai terus, diawasi terus ibadah kita. Kalau ibadah kita jaga, insya Allah Allah akan menjaga kita. Jadi sholat adalah sangat penting sekali. Rasulullah dengan anak kandung sendiri menyampaikan Fatimah salat. Saya Rasulullah bapakmu tidak bisa menolong nanti di akhirat kalau engkau tidak salat. Salat sayang. Nah begitu Rasul. Kan bisa saja Rasulullah ngomong, Fatimah tenang saja Fat, nanti di akhirat ada papi. Aman kan? Apa yang tidak bisa bagi Rasul? Tidak ada. Rasulullah adalah manusia yang paling dekat dengan Allah. Apa gelar Rasul? Habibullah. Apa tuh Habibullah? Kekasih Allah. Orang yang paling dekat. Habibi. Apa Habibi?
kekasihku. Lah kekasihku Habibullah, kan tetapi kekasih Allah. Nah, ini ada nama Habibi di sini. Nah, Habibi itu biasanya orang yang paling disayangi itu. Oh ini Masya Allah Ustadz Habibi. Baik, syukran. Habibi luar biasa itu. Kan ganteng juga nih. Ya, Ustadz kan? Luar biasa. Hah? Luar biasa. Ya, panjang umur. Jadi oleh sebab itu maka jadilah kita sebagai hamba-hamba yang baik dalam pandangan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu tadi apa? Bersikap keras, tegas terhadap kekufuran, kemungkaran. Yang kedua, berkasih sayang sesama manusia, bukan hanya manusia, makhluk. Yang ketiga, tarahum ruk'an sujada. Apa itu? Rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud artinya salat. Jangan sampai tinggal. Agar kehidupan kita selamat dunia dan akhirat. Kalau salat sudah diabaikan, udah alamat kesengsara itu. Hebat bana hawa. Orang ya hebatlah gitu. Harta banyak, kedudukan tinggi, dihormati, dimuliakan. Kalau nggak sholat, nggak ada apa-apanya di hadapan Allah, nggak ada nilainya. Makanya sholat itu menentukan sekali. Jadi sholat jangan sampai disia-siakan, karena Allah sudah menyampaikan. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Nanti akan datang pengganti-penggantimu, generasi-generasimu, khawatirlah kamu mereka itu adha'us shalah, menyia-nyiakan salat. Nah, jangan sampai salat disia-siakan, jangan sampai ibadah diabaikan. Kalau Allah diri kita, teman kita, keluarga kita, ajak bawa ibadah. Itu namanya selamatkan. Mulai dari dunia sampai ke akhirat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, oleh sebab itu ternyata menjadi hamba yang soleh dan solehah dalam pandangan Allah dan Rasul butuh proses di alam dunia ini. Kita tidak akan bisa menikmati nanti hasanah fid akhirah kalau tidak diusahakan di dunia ini. Kita tidak akan kenyang kalau tidak makan. Itu sunatullahnya kayak gitu. Tidak akan lepas haus kita kalau kita tidak minum. Itu sunatullahnya seperti itu. Kita ingin selamat di akhirat, tapi kita tidak ada cara strategi untuk menyelamatkan di akhirat, tidak kita lakukan. Mana bisa? Tidak bisa itu. Nah, jadi oleh sebab itu mari hati-hati kita jaga ibadah. Hal-hal yang fahsya wal munkar dihindarkan. Kalau kita menjaga ibadah, maka akan terhindar dari keji dan munkar. Insyaallah. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Orang yang mendirikan sholat betul-betul dia akan bisa mencegah dan tercegah dari keji dan munkar. Makanya adik-adik perempuan terutama yang kita muslimah, jaga aurat kita, karena itu bahagian dari perbuatan keji dan mungkar kalau membuka aurat. Jangan sampai. Jadi kalau ada yang memajang foto, video yang membuka aurat di medsos, tarik lagi. Besok pagi tarik, kalau enggak beko malam, mumpung belum meninggal. Kenapa? Kalau sudah meninggal nanti itu dosa jariah. Nyo ada pahala jariah, ada dosa jariah. Dosa jariah itu artinya kita pajang di medsos itu, kita membuka aurat, sepanjang itu ada dosanya dihampuk. Kalau di Minang diampuan, kalau bahasa Indonesianya pondok, dipukulkan, dilemparkan kepada kita. Nah, gitu. Makanya hati-hati. Wanita-wanita muslimah
Jangan majang-majang, umbar-umbar aurat di media sosial. Hati-hati itu. Terutama kepada gadis-gadis sampul, gadis-gadis iklan. Sampai di mana? Umur 70 mata pakai wak leh. Lah 70 tahun umur, le dipakai di orang leh untuk iklan. Iklan itu, iklan keripik namanya. Nggak iklan tengkorak. Nggak ada. Tapi dosanya luar biasa itu. Lah terbaring wak di alam kubur masih dapat jatah dosanya. Jadi itu panggilan moral saja agar tidak kita menanam kemaksiatan terhadap diri walaupun kita sudah nanti tiada di alam dunia ini. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama dalam rangka menghadapi kehidupan, mengharungi hidup ini menuju kampung kita yang abadi di akhirat kelaknya. Mohon izin, mohon undur diri karena kita setelah ini juga ada kajian Maulidun Nabi di sebelah. Al-haqqu min rabbikum, yang benar datangnya dari Allah, yang salah itulah kita. Al-insan sifatul khilaf. Ila liqa fastabiqul khairat. Mohon maaf terlebih dan terkurang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.